Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagi informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi kita awali kabar dari sidang perceraian Andre Taulany dengan Erin. Terbaru sidang perceraian ini terpaksa ditunda karena Andre tak terima anaknya dijadikan saksi. Pak Haji tak terima karena apa ya Besti? Ya udah, nggak usah lama-lama langsung aja. Ini dia. Besti, sidang kasus perceraian Andre Taulany dengan Erin kembali digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Banten. Jika sebelumnya pihak pengadilan agama memproses eksepsi yang diajukan pihak termohon alias Erin, dan kali ini dalam sidang lanjutan, pihak pengadilan agama meminta kedua belah pihak untuk membuktikan eksepsi tersebut. Dalam pembuktian tersebut, Erin disebut membawa anak sulungnya Deo sebagai saksi dalam persidangan nih Besti. Bukannya menemukan jalan tengah, tapi persidangan terpaksa ditunda lantaran Andre Taulany tak mau menjadikan anak mereka sebagai saksi. Enggak, anak-anak saya tolak, tidak boleh ikut-ikutan dalam persidangan. Tidak jadi. Menurut Andre, anaknya tak layak dijadikan saksi lantaran masih di bawah umur. Tidak boleh dong, anak di bawah umur. Pernyataan Andre ini sejalan dengan ketentuan undang-undang yang diatur, di mana menurut Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, anak itu tak bisa dijadikan sebagai saksi dalam sidang perceraian orang tua mereka. Berdasarkan aturan katanya kan, ini untuk anak tidak diperkenankan kecuali kerabat yang memang bibi, tante atau ke atas gitu kan, kecuali anak nanti keberpihakannya. Karena pihak hakim menemukan adanya kekurangan dalam pembuktian eksepsi, sidang kali ini terpaksa ditunda hingga minggu depan. Ditunda. Setiap persidangan kalau memang ke minggu depan kan gitu, itu ditunda. Tapi kalau hari ini kita skor. Dan untuk sidang selanjutnya, Andre menegaskan bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan dari pihak Erin. Dia sebelah sana. Sempat gagal 2 kali mengajukan gugatan cerai terhadap Erin, Andre Taulany kini semakin yakin lantaran mendapat dukungan penuh dari anak-anaknya. Support full, anak-anak saya support full. Amin. Tak hanya Andre Taulany, Erin juga terpantau hadir dalam persidangan. Namun sayang, ia bungkam, tak mau berkomentar sedikit pun. Ngajak membawa anak-anak bayarin. Kita tadi bagaimana di dalam bayarin. Terus bayarin. Bayarin. Selain itu ada juga Deo yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kali ini nih Besti. Hal serupa, Deo juga tak berkomentar apapun kepada awak media. Di tengah proses perceraiannya dengan Erin masih terus bergulir di pengadilan agama, banyak publik yang sadar bahwa di balik sosok Andre Taulany yang suka bercanda dan ngelawak ada luka yang dipendam. Bukan masalah biasa, tapi masalah keluarga yang akhirnya tak bisa ia tutup-tutupi lagi. Selanjutnya ada Fitri Salhuteru yang buka suara setelah disentil 2 kali mangkir dari laporan polisi Nikita Mirzani. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti setelah menunjukkan keberpihakannya kepada Reza Gladys, seolah-olah memperjelas hubungannya dengan Nikita Mirzani semakin memanas. Bahkan seakan-akan tak ada kesempatan mereka bisa sedekat dulu. Setelah meluapkan kekesalannya kepada Nikita Mirzani melalui kasus pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys baru terungkap, jika Fitri Salhuteru juga menerima kenyataan bahwa dirinya berurusan dengan hukum atas laporan Nikita beberapa waktu lalu. Hal ini diungkap oleh salah satu pengamat hukum Togar Situmorang. Togar mengatakan jika Fitri sudah 2 kali tak menunjukkan itikat baik untuk menghadiri panggilan dari pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Panas, Salam. Dari kesempatan hari ini baru berkoordinasi dengan pihak Polres Jakarta Selatan
terhadap laporan Nikita Mirzani kepada seseorang bernama Fitri Salhuteru. Nah, di mana Fitri Salhuteru ini sebanyak 2 kali, ya, sebanyak 2 kali sudah dipanggil patut oleh pihak Polres Jakarta Selatan, namun sampai saat ini secara undang-undang tidak hadir di Polres Jakarta Selatan, memenuhi undangan Polres Jakarta Selatan tanpa alasan yang jelas. Wow. Nah, ini Fitri Salhuteru, kita ingatkan aja, kewajiban kamu sebagai warga negara datang secara patut dan diatur di undang-undang ke penyidik Polres Jakarta Selatan atas panggilan daripada pelapor. Pelapor bernama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani melaporkan Anda di Polres Jakarta Selatan. Jadi ditunggu, jangan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di PN Jakarta Selatan kan nggak diundang. Apalagi dengan membawa begitu banyak massa. Nah, sebagai warga negara yang baik, tolong patuhi daripada hukum yang berlaku. Saya, Advokat Dr. Toga Situmorang, selalu mendukung Nikita Mirzani untuk mendapatkan kebenaran dalam menjalankan suatu proses hukum di Indonesia. Tuhan memberkati saya. Usut punya usut, ternyata pada Februari 2025 lalu, Nikita sempat melaporkan Fitri Salhuteru atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dirinya dituding mangkir. Fitri Salhuteru langsung berkomentar nih Besti. Dalam komentarnya, ia terlihat kesal dengan pihak yang tak berkepentingan mengurusi permasalahannya. Bahkan ia juga membantah jika dirinya dipanggil oleh pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Banyak banget yang DM saya, katanya aku menghindari panggilan apa? Panggilan Pak RT. Nggak ada aku dipanggil-panggil. Ya, udah kalian fokus aja sama panggilan kriminal. Namun yang jadi pertanyaan publik, lantas seperti apa perkembangan kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani tersebut? Seperti diketahui, nama Fitri Salhuteru terseret dalam polemik Nikita dan Reza Gladys lantaran ia dengan terang-terangan pasang badan membela lawan Nikita Mirzani. Hal itu terbukti dalam persidangan saat Reza Gladys dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus pemerasan Nikita Mirzani. Fitri terlihat duduk di barisan para pendukung Reza Gladys. Bahkan sebelum sidang ia terlihat memberikan pelukan hangat sebagai bentuk dukungan kepada Reza Gladys. Namun di tengah pembelaannya itu, justru sejumlah netizen menyuarakan agar Nikita dibebaskan dan Reza Gladys yang dijebloskan ke penjara. Komentar-komentar ini mencuat ketika Nikita Mirzani dalam persidangan membongkar fakta bahwa Reza Gladys telah mengatur sedemikian rupa agar Nikita mendapat hukuman yang seberat-beratnya dari kasus pemerasan yang ia laporkan akhir tahun 2024 silam. Wah, ini nih. Sebenarnya saya tidak mau komentar soal kasus Nikita Mirzani. Tapi ada yang bertanya, jadi saya harus menjawab. Kebetulan saya juga seorang brand owner dan saya yakin pantaslah untuk berkomentar soal kasus ini. Nikita Mirzani, ya, saya mempelajari masalahnya, saya mengikuti perkembangannya. Rasa-rasanya kasus ini kasus yang dipaksakan, ya, kasus yang tidak masuk akal. Harusnya kita bersyukur dengan adanya Nikita Mirzani yang mengkritisi, ya, produk-produk yang berbahaya. Ini saya pikir apa yang salah dari Nikita Mirzani? Saya kira tidak salah. Ya. Saya sebagai brand owner, ya, produk saya misalnya direview oleh Nikita Mirzani pun tidak ada masalah, silakan aja. Karena itu bentuk perlindungan terhadap konsumen. Ya. Sekarang ini saya heran, ya, kok bisa proses hukum ini bisa berjalan? Ya. Bisa ada tersangka, bisa ada terdakwa. Ya. Ini aneh, ya. Saya jujur saja, ya, saya tidak kenal Nikita Mirzani dan saya belum pernah ketemu dia, ya. Saya cuma mengetahui dia sebagai seorang artis, tapi saya tidak masuk akal dengan kasus ini gitu. Tidak masuk akal dengan proses hukum yang sudah berjalan ini. Ya, bagaimana mungkin seseorang, ya, yang berjasa melindungi konsumen harus dihukum karena mereview suatu produk. Ya kan? Ini
Logikanya di mana? Karena itu saya meminta kepada hakim yang sedang menyidangkan kasus ini, tolong berikan keadilan hukum terhadap wanita ini, terhadap Nikita Mirzani ini. Kasihan orang. Masalah-masalah seperti ini, aduh. Sedangkan terhadap artis saja, ya, yang bisa saja melakukan perlawanan, bisa dikriminalisasi. Ya bagaimana dengan masyarakat yang ada di Sulawesi sana, di Papua sana, di Sumatera sana, Kalimantan sana, di daerah-daerah pedalaman sana? Bagaimana? Apa kabar dengan mereka? Ampun. Ini bentuk kriminalisasi. Kelihatan kok, kelihatan. Tolong Pak Hakim, tolong saya meminta, ya, saya meminta sebagai anggota DPD RI, tolong dengan kasus ini jangan sampai kredibilitas hakim justru menurun. Saya tidak mau itu, ya. Saya bukan melindungi Nikita Mirzani, ya. Buat apa saya lindungi orang? Tapi saya minta hukum itu harus dijaga, kredibilitas hakim harus dijaga, marwah hakim harus dijaga. Jangan diseret-seret masalah-masalah sepele seperti ini. Ya, malu. Hakim jangan mau deh. Jangan mau diombang-ambing dengan kasus yang tidak berkualitas seperti ini. Buat apa ini kasus seperti ini? Buat apa? Tutup saja kasus ini. Tidak masuk akal. Jangan main-main, ya. Nikita Mirzani itu adalah selebritis, memiliki banyak penggemar. Ada anak-anak, ada pelajar, ada kuliahan, ada ibu-ibu di seluruh pelosok. Mereka pasti mencermati ini. Mereka pasti melihat dan menyaksikan secara langsung bahwa proses penegakan hukum itu berantakan. Ini berbahaya. Tolong berikan keadilan untuk Nikita Mirzani. Diketahui dalam persidangan terakhir, Nikita dengan tegas dan lantang mengungkap fakta Reza Gladys diduga menyuap hakim hingga JPU yang menangani kasus pemerasannya. Adapun bukti tersebut berupa rekaman suara dalam flash disk. Aksi Nikita itu dianggap banyak orang sebagai salah satu bukti ruang persidangan yang harusnya tempat mendapat keadilan bagi masyarakat, kini sedang dicederai oleh orang-orang berduit seperti Reza Gladys. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah heboh, so tetap di Celebrity Fresh.